Semangat pagi, saya Belana Saraswati akan menyampaikan ringkasan materi komitmen mutu dan anti korupsi. Komitmen mutu. Efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberikan kepuasan. Efisiensi merupakan penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Inovasi adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Beberapa definisi dari mutu antara lain adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen, nihil cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian dengan persyaratan, kesesuaian terhadap spesifikasi. Maka dari itu, mutu mencerminkan, yang pertama, nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya dan bahkan melampaui harapannya. Yang kedua, standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Dan ketiga, alat pembeda atau pembanding dengan produk atau jasa sejenis lainnya yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing. Manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja pada setiap level organisasi. 5 pilar dalam manajemen mutu terpadu adalah organisasi, produk dan proses, serta pemimpin dan komitmen. Salah satu metode perbaikan mutu adalah metode Plan, Do, Check, Act, yang mana metode ini digunakan untuk membantu organisasi dalam melakukan perbaikan secara terus-menerus. Tanggung jawab mutu ada pada setiap level organisasi, perbedaannya terletak pada ruang lingkup tanggung jawabnya. 4 kriteria utama keberhasilan implementasi manajemen mutu. Yang pertama, program harus didasarkan pada kesadaran akan mutu dan berorientasi pada mutu. Kedua, program harus mempunyai sifat kemanusiaan yang kuat. Ketiga, program harus didasarkan pada pendekatan desentralisasi yang memberikan wewenang di semua tingkat. Yang keempat, TQM harus ditetapkan secara menyeluruh. 5 dimensi karakteristik mutu pelayanan: tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Karakteristik nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama, komitmen bagi kepuasan masyarakat. 2, pemberian layanan yang cepat, tepat, dan dengan senyuman ramah. 3, pemberian layanan yang menyentuh hati, tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan. 4, pemberian layanan yang dapat memberi perlindungan kepada publik. 5, berkaitan dengan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Serta 6, upaya perbaikan secara berkelanjutan. Aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Tujuan utama pelayanan berbasis nilai-nilai dasar komitmen mutu adalah mengutamakan kepentingan sebagai pelanggan, menumbuhkan kepercayaan terhadap institusi pemerintah, meningkatkan kesetiaan dan kepuasan sebagai pelanggan, menjalankan tugas, peran, dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara akuntabel, profesional, dan inovatif. Inovasi produk pemerintah dapat berupa perubahan tata letak atau layout ruang, tambah jenis layanan, metode pelayanan baru, penggunaan teknologi, serta merubah mindset pelanggan berbasis internet. Anti korupsi. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Korupsi berasal dari bahasa Latin, yakni corruptio dan corruptus, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, korupsi perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. 7 kelompok tindak pidana korupsi adalah kerugian keuangan negara, suap-menyuap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi. Penyebab korupsi menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan adalah aspek individu pelaku korupsi, aspek organisasi, aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada, serta sistem yang buruk. Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Unsur-unsur tindak pidana korupsi terbagi menjadi unsur subjektif, yaitu setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, korporasi, serta unsur objektif, yakni janji, kesempatan, kemudahan, kekayaan milik negara.
Kesadaran anti korupsi yang telah mencapai puncak tertinggi akan menyentuh spiritual accountability. Manusia yang memiliki spiritual accountability akan selalu ingat pada perjanjian dengan Tuhan yang mengenai tujuan hidup, kesadaran bahwa hidup harus dipertanggungjawabkan. Tuhan yang menciptakan kehidupan memberikan amanah pada manusia dan meminta pertanggungjawaban sebaliknya. Spiritual accountability akan membawa kepada niat baik, visi dan misi baik, usaha terbaik, dan hasil terbaik. Tunas integritas merupakan terjemahan dari konsep yang berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan. Para tunas integritas diharapkan dapat menjalankan peran strategis dalam organisasi berupa menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi, membangun sistem integritas, mempengaruhi orang lain khususnya mitra kerja untuk berintegritas tinggi. Tunas integritas didorong untuk memiliki keikhlasan dan kebijakan yang tinggi dan memiliki kemampuan untuk melakukan reframing kultur atau budaya, utilisasi fenomena perilaku otomatis. 9 nilai anti korupsi adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. 3 proses sosial yang berperan dalam proses perubahan sikap dan perilaku yaitu kesediaan, identifikasi, dan internalisasi. Integritas sebagai suatu proses sosial yang ditujukan untuk mengatasi korupsi di Indonesia. Dengan demikian, salah satu upaya perubahannya dapat dilakukan melalui 3 proses perubahan sosial tersebut. Hidup dalam lingkungan yang positif dapat dilakukan dengan memperbanyak teman yang berperilaku positif, memperbanyak artefak, memperbanyak rutinitas atau ritual positif, serta membangun atau menjalankan sistem integritas. Proteksi integritas agar pengaruh lingkungan negatif tidak dapat masuk dalam diri kita dapat dilakukan dengan melakukan simbolisasi, melakukan disasosiasi, serta melakukan multi-protection of integrity. Membangun sistem integritas dapat dilakukan dengan cara reframing culture, seeding of integrity, serta sistem integritas organisasi. Pimpinan yang berintegritas tinggi akan menjalankan 2 kunci dalam implementasi integritas, yakni penyelarasan dan pengendalian. Pengendalian akan berjalan secara efektif pada organisasi yang sudah terintegrasi dan selaras pada semua aspek organisasi sebagai berikut: nilai, visi dan misi, strategi, program, dan kegiatan. Sistem-sistem khusus untuk pengendalian korupsi dan standar etika contohnya adalah peningkatan peran pengawasan internal, post-employment, integrity checking, pengungkapan isu integritas, pengendalian gratifikasi, pelaporan harta kekayaan, analisis risiko terhadap integritas, revitalisasi kode etik dan pedoman perilaku, seleksi dan keteladanan pimpinan puncak, serta evaluasi eksternal integritas. Dalam upaya sistem mampu memastikan organisasi mencapai tujuannya dan menjaga individu dalam organisasi, maka kematangan pelaksanaan programnya dilaksanakan secara optimal lewat tahapan not performance, ad hoc, planned, institutionalized, evaluated, dan optimized. Demikian rangkuman materi yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.